Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya. Karena data mencerdaskan bangsa. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Barusan kita udah mengikuti rilis secara nasional. Sekarang kita menginjak untuk rilis dalam artian untuk khusus Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu, khususnya Kepala BPS Kabupaten Kota, Dinas, instansi maupun OPD se-Jawa Timur, beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan media yang berbahagia. Pada hari ini ada 4 topik yang nanti akan kami lakukan rilis. Yang pertama adalah perkembangan inflasi, kedua nilai tukar petani, ketiga nilai tukar nelayan, dan keempat adalah perkembangan pariwisata. Kondisi bulan Mei 2021 di mana pada bulan tersebut ada momen Lebaran. Ya. Ini kalau kita lihat di Jawa Timur ini, dari 8 kota IHK yang menghitung inflasi, ternyata seluruh kota mengalami inflasi. Tadi di nasional pun inflasi juga terjadi ya, 0,32%, dan yang memberikan sumbangan terbesar ini ya, pada biasa kalau kondisi bulan Lebaran atau bulan di mana ada kegiatan-kegiatan momen besar ya, seperti Lebaran ini biasanya memberikan sumbangan ya, khususnya di bahan makanan. Namun kalau kita lihat nanti di slide-slide berikutnya bahwa nampaknya memang makanan ini cukup terkendali ya. Bahkan juga ada beberapa komoditi yang mengalami deflasi ya. Misalnya seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Di sisi lain, emas perhiasan ini juga menjadi penyumbang ya, utama daripada inflasi pada periode Mei 2021. Nah, kalau kita lihat dari 8 kota IHK yang ada di Provinsi Jawa Timur, bahwa dengan inflasi 0,27% ini lebih tinggi dibanding dengan inflasi sebelumnya, bulan sebelumnya, di mana pada bulan sebelumnya 0,10%. Sejalan dengan itu, seluruh kota juga mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumeneb, tercatat 0,41%. Selanjutnya yang terendah ada di Kota Madiun, ya, tercatat 0,05%. Kalau kita lihat di inflasi tahun kalender dari 8 kota IHK untuk pada bulan Mei 2021 yang tercatat 1,03%, di mana yang tertinggi ada di Kota Surabaya. Untuk Kota Surabaya tercatat 1,17%, dan yang terendah ada di Kota Malang 0,37%. Kalau kita lihat secara year on year, di mana untuk Jawa Timur pada bulan Mei 2021 tercatat 1,61%, tapi kalau kita lihat per kabupaten
di mana inflasi tertinggi ada di Sumeneb ya, 2,25%, sedangkan yang terendah ada di Kota Malang 1,35%. Di slide berikutnya kita lihat secara mantuman dalam 4 bulan terakhir ini, khusus tahun 2021 ya, Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi secara terus-menerus ya. Untuk kondisi terakhir bulan Mei 2021 tercatat 0,27% yang relatif memang masih lebih tinggi lagi dibanding kalau kita lihat di periode sebelumnya ya, di bulan Mei pada 2020 ya, yang tercatat 0,18. Kemudian yang kita lihat juga terkait dengan inflasi tahun kalender, ini juga mengalami peningkatan, di mana terakhir pada bulan Mei mencapai 1,03% ya. Mudah-mudahan dengan ada inflasi yang terkendali ini, mudah-mudahan juga merupakan suatu sinyal di mana pergerakan ekonomi di Jawa Timur ini sudah mulai menggeliat. Kemudian secara rinci kita lihat di slide selanjutnya, di mana kita bisa melihat menurut kelompok komponen pengeluaran dan komponen energi dan bahan makanan. Kalau kita lihat untuk komponen pengeluaran, ini sebetulnya untuk 11 kelompok pengeluaran, hanya satu saja yang mengalami deflasi ya, atau inflasi negatif, yaitu informasi dan komunikasi dan jasa keuangan. Nah, sedangkan untuk kelompok-kelompok yang lain mengalami inflasi, ada yang cukup tinggi, ada juga yang cukup rendah, bahkan juga ada yang secara 2 digit di belakang koma. Ini seolah-olah memang tidak ada perubahan ya, 0,00 untuk kelompok pendidikan. Nah, untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini memberikan andil ya, yang terbesar, yaitu 0,08% dengan inflasi secara mantuman 1,17%. Kemudian dari bulan bulan Mei, di mana ada Lebaran, ini biasanya memang pakaian juga bukan hanya bahan pokok, tetapi bahan makanan, tetapi juga pakaian. Nah, kalau kita lihat di pakaian dan alas kaki ini juga merupakan salah satu kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan, ya, di mana andilnya 0,07% dengan perubahan harga atau mengalami peningkatan 1,22%. Demikian juga dengan kelompok yang lain seperti transportasi ya, ini 0,35%, kelompok penyediaan makanan minum dan restoran ya, dengan mengalami peningkatan 0,36%, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,03% ya. Sedangkan untuk kelompok-kelompok yang lain ini mengalami perubahan yang cukup kecil ya. Nah, kalau kita lihat untuk inflasi tahun kalender ya, di mana kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran ini menjadi kelompok dengan tingkat inflasi yang tertinggi ya, dengan tingkat inflasi sebesar 1,89%. Selanjutnya diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau ya, dengan tingkat inflasi sebesar 1,74%. Kelompok pakaian atau alas kaki dengan tingkat inflasi 1,46%. Sedangkan untuk transportasi ya, ini inflasinya sebesar 1,05%. Kecuali kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan yang merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi ya, sebesar 0,02%. Ada 5 kelompok lainnya yang mengalami tingkat inflasi namun masih di bawah 1%.
Kita lihat untuk inflasi year on year-nya ya, tahun ke tahun, di mana seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. 3 kelompok dengan inflasi yang tertinggi ya, seperti penyediaan makanan, minuman, restoran, ini sebesar 3,66%. Selanjutnya diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,78%, dan yang ketiga adalah kelompok pakaian dan alas kaki tercatat 2,17%. Kalau kita lihat menurut kelompok energi dan bahan makanan, komponen energi memiliki andil yang sangat kecil ya terhadap inflasi, dengan tingkat inflasi secara mantumannya sebesar 0,0% ya, sehingga secara tahun kalender ini mengalami inflasi hanya 0,01%, sama seperti bulan sebelumnya. Sedangkan year on year ini mengalami deflasi sebesar 0,15%, sedangkan untuk kelompok bahan makanan ini mengalami deflasi sebesar 0,02% dengan andil deflasi sebesar 0,10%. Adapun untuk inflasi tahun kalender ini tercatat 1,99% dan year on year-nya tercatat 2,43%. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas penyumbang inflasi maupun penyumbang deflasi. Kita lihat di sebelah kirinya, yaitu penyumbang inflasi pada bulan Mei 2021 ya, ada 10 komoditas yang mempunyai sumbangan ya, yang paling dominan, seperti emas, perhiasan ya, ayam hidup, kemudian daging sapi, minyak goreng, apel, jeruk, kemudian tarif gunting rambut, selanjutnya cat tembok, sok, dan tarif kereta api. Di sisi lain ada 10 juga yang kita urutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Ada 10 komoditas penyumbang deflasi pada bulan Mei 2021, yaitu komoditas-komoditas seperti cabai rawit, ini yang paling tinggi deflasi, penyumbang deflasinya. Kemudian daging ayam ras, cabai merah, pepaya, telur ayam ras, melon, nangka muda, bawang merah, tarif kendaraan roda 4 online, dan jagung manis. Itu beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terhadap inflasi maupun juga terhadap sumbangan deflasi. Selanjutnya kita lihat inflasi di ibu kota provinsi ya, yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita lihat secara mantuman, ini terlihat bahwa seluruh kota yang ada di Pulau Jawa, ibu kota maksud saya, ini mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di DKI ya, sebesar 0,41%, diikuti oleh Kota Bandung sebesar 0,40%, ya, ke Serang sebesar 0,36%, dan selanjutnya adalah Surabaya yang tercatat 0,33%. Selanjutnya ada Semarang 0,17%, dan yang paling rendah ada di DIY Yogyakarta sebesar 0,07%. Kalau kita lihat lagi, ini tadi inflasi mantumannya. Untuk tahun kalendernya yang tertinggi ada di Serang ya, sebesar 1,32%. Selanjutnya diikuti Surabaya 1,17%, Bandung 0,94%, dan yang terendah ada di Semarang 0,60%. Untuk year on year-nya, angka tertinggi tercatat di Serang 1,93%, Surabaya 1,61%, dan yang terendah ada di DKI Jakarta ya, sebesar 1,35%.
Itu yang berkaitan dengan inflasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana nilai tukar petani ya, untuk bulan Mei 2021 ya, di mana nilai tukar petani Jawa Timur pada Mei 2021 ini tercatat 98,92, yang artinya bahwa nilai tukar petani ini mengalami kenaikan ya sebesar 0,62% bila dibandingkan dengan April 2021 dengan nilai tukar petani yang hanya tercatat 98,31, di mana pada bulan yang sama NTP pada Mei 2021 ini merupakan yang terendah sebetulnya kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir ini, dari 2019, 2020 ya sampai dengan 2021. Jika kita lihat menurut subsektor pada Mei 2021 ada 3 subsektor yang mengalami kenaikan NTP, yaitu subsektor tanaman pangan ya, kemudian peternakan, dan selanjutnya adalah perikanan. Sedangkan 2 subsektor lainnya mengalami penurunan NTP, yaitu NTP untuk hortikultura dan perkebunan. NTP untuk tanaman pangan ini mengalami kenaikan yang tertinggi ya, dengan kenaikan sebesar 1,81%, disusul perikanan 1,28%, dan peternakan kenaikannya 0,31%. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan yang terbesar ada di subsektor hortikultura ya, dengan penurunan sebesar 4,01. Selanjutnya diikuti oleh perkebunan ya, dengan NTP-nya yang mengalami penurunan sebesar 0,14%. Penurunan NTP subsektor hortikultura ini diantaranya disebabkan oleh turunnya harga cabai rawit di level petani. Hal ini disebabkan karena stok cabai rawit di Jawa Timur melimpah dikarenakan adanya panen cabai rawit ya, khususnya pada bulan Maret hingga sampai dengan Mei 2021, sehingga harga cabai rawit ya, di level petani mengalami penurunan ya. Begitu juga dengan tanaman perkebunan, ini diantaranya juga disebabkan oleh tinggi turunnya harga kopi dan cengkeh di level produsen atau di petaninya. Kemudian di slide selanjutnya ya, ini kita secara lebih detail bisa kita lihat, tapi secara umum bahwa jika kita bandingkan Desember 2020, memang perkembangan NTP pada bulan Mei 2021 ini secara kumulatif ya, mengalami penurunan 1,87%, sedangkan secara year on year-nya ya, ini NTP pada Mei 2021 ini mengalami penurunan sebesar 0,10% ya. Untuk secara rinci bisa dilihat di slide tersebut. Kemudian di slide berikutnya ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani ya, pada bulan Mei 2021, di mana yang pertama adalah gabah ya, ini dengan kenaikan harga sebesar 1,39% dan memberikan andil sebesar 0,52%, yang diikuti secara berturut-turut untuk komoditas seperti jagung ya, kemudian ada sapi potong, ayam ras berdaging, ayam kampung atau bulas, kemudian kacang tanah, jeruk, kentang, telur burung puyuh, dan ayam ras betelur. Sedangkan untuk di sisi berikutnya, yaitu komoditas yang mengalami penurunan atau yang memberikan hambatan kenaikan indeks harga yang diterima petani ya, di mana andil terbesar ada di cabai rawit ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 12,25%,
0,38% dengan andil 0,38%. Diikuti oleh komoditas seperti telur ayam ras, cabai merah, kemudian sapi perah, buncis, ya, kemudian kol ya, atau kubis, terung, sawi hijau, bawang merah dan bawang daun. Ya. 10 komoditas utama yang mengalami kenaikan dan penurunan indeks harga yang diterima petani, ya mungkin bisa dilihat pada slide tersebut secara lebih rinci lagi. Kemudian di slide berikutnya yaitu ada komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani, ya, pada Mei 2021 yang mempunyai peran terbesar adalah bakalan sapi, ya, untuk yang berumur lebih dari 12 bulan. Ini kenaikan harganya sebesar 1,32% dan memberikan andil 0,03%. Selanjutnya diikuti oleh komoditas kacang panjang, pekatul, minyak goreng, kelapa tua, tomat sayur, rokok kretek filter, semangka, jagung pipiran, dan daging sapi. Sedangkan untuk komoditas yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada Mei 2021 yang mempunyai andil paling besar adalah telur ayam ras, ya, yang mengalami penurunan harga sebesar 3,56% dengan andil 0,04%. Selanjutnya diikuti oleh komoditas cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, terung, cabai merah, jagung montongan, buncis, gula pasir, dan jahe. Untuk lebih detail dari terkait dengan komoditas-komoditas, berapa andilnya, berapa kenaikannya, ini bisa dilihat, ya. Kemudian bagaimana kita bisa membandingkan 5 provinsi yang menghitung, ya, nilai tukar petani untuk kondisi di Jawa, ya, Pulau Jawa, bahwa hampir seluruh provinsi memang mengalami kenaikan NTP, ya, kecuali Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan yaitu sebesar 0,38%. Jadi kenaikan NTP terbesar dialami oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kenaikan sebesar 0,66% dari yang semula 96,73 menjadi 97,38. Sedangkan untuk kenaikan NTP yang terkecil ini dialami oleh Provinsi Banten dengan kenaikan sebesar 0,12% dari 98,07 menjadi 98,19, ya. NTP terbesar pada Mei 2021 dimiliki oleh Jawa Tengah sebesar 99,28, sedangkan NTP terendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dengan NTP sebesar 96,98. Selanjutnya kita lihat nilai tukar usaha rumah tangga pertanian. Untuk Provinsi Jawa Timur ini mengalami kenaikan, ya, 0,61% dari yang sebelumnya 98,06 menjadi 98,65, ya. Jika dirinci menurut subsektor, NTUP untuk tanaman pangan, ya, kemudian subsektor peternakan dan subsektor perikanan ini mengalami kenaikan, sedangkan dua subsektor lainnya seperti subsektor hortikultura dan subsektor tanaman perkebunan rakyat ini mengalami penurunan, ya. Kenaikan NTUP tertinggi terjadi pada tanaman pangan dengan kenaikan sebesar 1,84%, sedangkan untuk NTUP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura, ya. Ini 3,92, ya, turunnya.
Selanjutnya untuk itu yang berkaitan dengan nilai tukar petani, kita menginjak dengan nilai tukar nelayan kondisi Mei 2021. Kita lihat nilai tukar nelayan pada Provinsi Jawa Timur ya pada Mei 2021 ini tercatat ya, sebesar 101,24 ya, 101,24 atau mengalami kenaikan sebesar 2,66% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan April 2021 dengan nilai tukar nelayan sebesar 98,62, di mana pada bulan Mei 2021 indeks harga yang diterima nelayan ini sebesar 2,79%. Kemudian indeks harga yang dibayar nelayan ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Kemudian selanjutnya kita lihat ada 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima nelayan pada Mei 2021. Yang pertama ya, ikan tongkol, ini kenaikan harganya sebesar 8,80% dengan andil sebesar 1,21%. Kemudian diikuti oleh komoditas seperti rajungan, cumi-cumi, teri, cakala, udang laut, kakap, kembung, ya. Kemudian lobster dan selar. Ya. Kemudian di sisi lain ada 10 komoditas yang mengalami penurunan harga atau yang menghambat kenaikan harga yang diterima oleh nelayan, di mana andil yang terbesar diberikan oleh ikan layur, ya, yaitu mengalami penurunan sebesar 3,48% dan memberikan andil sebesar 0,10. Kemudian diikuti oleh ikan layang, ikan tenggiri, gabus, kepiting laut, lemuru ya atau dencis, nila, kerang, udang mumuk ya, dan ikan putih. Kemudian di slide selanjutnya ada 10 komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan ya. Pada bulan Mei 2021 ya, ini rokok kretek filter ya, ini kenaikannya sebesar 0,32% dengan andil 0,01%. Kemudian diikuti oleh kacang panjang, ya, kemudian daging sapi, minyak goreng, semangka, layang, tomat sayur, ya, kemudian kelapa tua, ketimun, dan baju muslimah. Kemudian di sisi lain ada beberapa komoditas ya, utamanya ada 10 komoditas yang mengalami penurunan harga ya, seperti telur ayam ras ya, ini turun ya, sekitar 3,6% dengan andil yang 0,0258. Kemudian beberapa komoditas yang lain ya, ini yang memberikan andil terhadap penurunan untuk indeks harga yang dibayar nelayan seperti cabai rawit, bawang merah, ya, cabai merah, daging ayam ras, terung, jahe, mata pancing, gula pasir, dan kucis. Itu yang terkait dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Bagaimana kita lihat perkembangan nilai tukar nelayan untuk 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa ya, di mana Provinsi Jawa Timur ini mengalami kenaikan neta yang tertinggi ya, dengan kenaikan sebesar 2,66% bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Dari seluruh provinsi ini mengalami kenaikan
nilai tukar nelayannya, kecuali daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami penurunan sebesar 0,27%. Namun demikian, DIY ini masih merupakan provinsi yang memiliki nilai tukar nelayan tertinggi se-Pulau Jawa dengan nilai tukar nelayan tercatat sebesar 115,53. Sedangkan DKI merupakan provinsi dengan nilai NTN terendah yaitu sebesar 97,82. Itu yang berkaitan dengan nilai tukar nelayan. Selanjutnya kita membahas terkait dengan perkembangan pariwisata atau topik yang terakhir, ya, di mana untuk perkembangan pariwisata ini kita kondisi masih bulan April ya, dan pada bulan April ini aturan perjalanan untuk penerbangan internasional ya, masih berlaku surat edaran ya. Kemudian terkait dengan surat edaran tersebut ini juga khususnya adalah surat edaran nomor 8 tahun 2021 ini juga untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan COVID-19 ya. Jadi secara grafis terlihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Timur pada April 2021 ini mengalami peningkatan ya, bila dibandingkan dengan bulan April 2020, tetapi masih jauh lebih rendah bila dibandingkan sebelum COVID, yaitu April 2019. Jadi selama April 2021 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 108 kunjungan atau naik 107,69% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya Maret 2021 yang hanya mencapai 52 kunjungan. Bila dibandingkan dengan April 2020 yang mencapai 21 kunjungan ya, pada tentunya untuk April 2021 ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan April 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 404,29%. Kemudian di slide selanjutnya, dari 108 kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Timur pada April 2021, ada 17 kunjungan berasal dari Tiongkok, 14 kunjungan masing-masing berasal dari Jepang, dari Korea Selatan, dan 10 kunjungan ini berasal dari Singapura, serta 9 kunjungan berasal dari Amerika Serikat. Kemudian untuk 4 kunjungan ini adalah merupakan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali, dan 40 orang berasal dari selain negara-negara yang sudah disebutkan. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2021 jika dibandingkan dengan April 2020 ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada April 2020 ini kita tahu bersama bahwa ini merupakan puncak pandemi ya, yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di negara kita di Indonesia, khusus lagi di Jawa Timur ya, di mana beberapa negara termasuk Indonesia ini melakukan kebijakan lockdown ya, mulai 2 April. Kemudian kunjungan dari warga negara berkebangsaan Tiongkok ya, tercatat naik sebesar 1.600% bila dibandingkan dengan kunjungan dari warga negara berkebangsaan yang sama pada Maret 2021. Sedangkan kunjungan dari warga negara berkebangsaan Korea Selatan, Amerika Serikat ini tercatat masing-masing sebesar 600%. Kunjungan penduduk di luar negeri ini untuk yang ke Jawa Timur pada April 2021
ini sebanyak 4 kunjungan ya, menunjukkan penurunan sebesar 88,24% bila dibandingkan dengan Maret 2021 yang mencapai 34 kunjungan. Kemudian di slide selanjutnya kita lihat dan kita bisa cermatin bersama ya, di mana dari 2017 sampai dengan 2021 secara kumulatif rentang waktu pada April sampai dengan sebelumnya ya, maksud saya Januari sampai dengan April ya, selama 4 bulan ini kunjungan wisatawan ke Jawa Timur untuk misalnya 2018 ini tercatat merupakan kunjungan yang paling banyak atau terbanyak, yaitu sebesar 93.850 kunjungan, dan yang paling sedikit pada periode Januari sampai dengan April 2021 yaitu sebanyak 249 kunjungan. Pada bulan-bulan yang akan datang ya, kita juga berharap betul bahwa pandemi bisa diselesaikan ya, dan tentunya ini kita berharap bahwa kebijakan untuk pencabutan larangan bepergian ke Indonesia ini diharapkan sudah bisa dilonggarkan dengan syarat tentunya adalah pandemi COVID ini bisa tuntas selesai, dan ini juga harapannya agar peningkatan pertumbuhan ekonomi ya, di Jawa Timur khususnya di sektor pariwisata bisa tumbuh seperti sebelumnya. Kemudian indikator yang lain terkait dengan pariwisata yaitu adalah tingkat penghunian kamar hotel berbintang ya. Pada April 2021 ini tercatat 38,88% atau mengalami penurunan sebesar 1,32 poin bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Maret 2021 yang mencapai 40,20%. Namun kalau kita lihat secara year on year-nya ya, bandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penghunian kamar hotel bintang pada April 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 23,06 poin dibanding dengan TPK pada April 2020 yang hanya sebesar 15,82%. Ini harapannya ya, dengan kondisi yang sekarang ini ya, mudah-mudahan ini tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang secara berangsur-angsur ini mengalami peningkatan dan mengalami kondisi normal kembali ya, karena usaha perhotelan ini ya, ini ada yang sudah mulai menggeliat ya, terutama di beberapa hotel ya, baik itu bintang maupun non bintang ya, yang sudah mulai beroperasi kembali ya. Walaupun memang tamu hotel yang menginap ini masih relatif sedikit karena kita lihat dari indikator tingkat penghunian kamar. Selanjutnya kita lihat indikator yang lain yaitu rata-rata lama menginap untuk baik itu tamu asing Indonesia maupun secara keseluruhan ya, di mana untuk tamu asing ini kalau kita lihat rata-ratanya 2,15 hari ya. Kemudian rata-rata lama menginap untuk tamu Indonesia di bawahnya ya 1,54. Jadi secara umum, secara rata-rata lama menginap baik itu tamu asing maupun tamu Indonesia di hotel berbintang ini selama 1,55 hari. Betul masih ada yang menginap 1 malam, ada juga 2 malam, 3 malam. Namun secara statistik, secara rata-rata juga baru 1,55 hari. Ya. Itu yang disampaikan, yang kami sampaikan pada rilis pada siang hari ini. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ini sudah ada aplikasi baru ya,
untuk memberikan dan mempermudah pelayanan kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, di mana layanannya kami integrasikan ya. Ada yang tadinya terpisah, yaitu Davita, Data Virtual Assistant ya, jadi kita memang tinggal menyampaikan, nanti akan dijawab secara otomatis. Kemudian Chat Us ya, dengan WhatsApp ini juga dalam satu genggaman ini bisa kita konsultasi, kemudian minta data dan sebagainya, ini juga bisa. Dan yang terakhir adalah data partner, di mana ini juga publikasi-publikasi yang sudah terbit ya, ini cukup kita buka tools yang data partner, ini kita tinggal ngetik, misalnya kita ingin data kemiskinan, ini sudah muncul publikasi-publikasi yang berkaitan dengan kemiskinan. Nah, ini kami namakan statistik Jatim ya, dan ini mudah-mudahan bisa diunduh dan diinstal untuk mempermudah Bapak Ibu semua dalam mengakses data-data yang ada di kami. Kemudian kalau ada hal yang kurang jelas, kemudian ada yang perlu ditanyakan, termasuk mau konsultasi, ini sangat mudah ya, hanya dengan satu genggaman ini kita bisa menguasai data-data yang ada di Jawa Timur, termasuk juga kalau ada suatu masalah atau permintaan data yang lebih, ini bisa kami layani. Itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di rilis hari ini bisa terinformasikan dengan baik, dan kalau ada pertanyaan ataupun kekurang jelasan, ini nanti akan seperti biasa di grup kita ya, untuk yang rekan-rekan media termasuk PPD, ini bisa ditanyakan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.